Semua sudah pegang roti dan anggur? Buka sebentar. Tunjukin saja ayatnya di 1 Samuel 18 mulai ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Perhatikan ayat yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Bapak Ibu, tubuh dan darah ini adalah perjanjian kita dengan Yesus Kristus Tuhan. Ini bukan sekedar roti, dan ini bukan sekedar anggur. Ini adalah tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Ini adalah perjanjian kita dengan Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Ketika kita makan tubuhnya Yesus, ketika kita minum darahnya Yesus. Tubuh dengan darah Yesus itu menyatu dengan kita. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. This covenant, berpadu. Harusnya setiap orang percaya ketika makan tubuh dan darah Yesus itu memiliki kuasa dan otoritas yang powerful sekali. Karena jiwa kita berpadu dengan jiwa Tuhan. Kita menyatu dengan tubuh Tuhan. Ini darah ini adalah menjadi DNA-nya Yesus yang masuk ke darah kita. Tubuh ini adalah tubuh Yesus yang kita makan. Tidak heran orang minum dan makan perjanjian tubuh Kristus ini. Banyak orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Karena ada otoritas dan kuasa yang powerful sekali. Makanya di dalam perjanjian baru, setelah hari Pentakosta mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap mereka berkumpul bikin perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti. Dia tahu perbarui covenant-nya dengan Tuhan, perbarui perjanjiannya dengan Tuhan. Kita hari ini kita melakukan di sini berapa? Seminggu, sebulan 2 kali. Itu udah luar biasa. Ada gereja-gereja yang sebulan sekali. Kita perbarui perjanjian kita dengan Tuhan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud ayat yang ketiga. Karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Harusnya, kalau kita ini percaya ini adalah tubuh dan darah Yesus, kita harus mengikatkan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kepada Yesus Kristus sendiri. Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan seperti mengasihi diri kita sendiri. Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu? Dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Harusnya kehidupan kekristenan kita real, menghidupin tubuh dan darah Yesus ini. Kita percaya tubuh dan darah Yesus ini. Kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ini bukan ritual Kristen yang dilakukan biasa-biasa saja. Banyak orang anggap ini adalah liturgi kekristenan, acara agamawi biasa. Ini punya otoritas dan kuasa loh. Tidak heran ada satu gereja yang percaya tubuh dan darah Yesus. Seringkali orang makan tubuh dan darahnya itu disembuhkan dari sakit penyakit, mengalami breakthrough, terobosan dan lain sebagainya. Karena dia percaya ini ada kuasa. Ini ada kuasa yang mengikat kita. Dan kita ikat dengan perjanjian dengan Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Kecuali kita yang membatalkannya sendiri. Kita memutuskan perjanjian itu. Kita memilih mengikut setan. Kita memilih mengikut dunia. Dan kita memilih mengikut dosa. Ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepadanya Daud. Bukankah kita hari ini kita pakai jubah kemuliaan Tuhan? Setelah dia bikin perjanjian, Yonatan kasih jubahnya kepada Daud dan memberikannya kepada Daud, dan juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan kita. Semua kuasa dan otoritas Tuhan itu mengalir melalui hidup kita. Harusnya hidup kita berkemenangan menghadapi masalah, tekanan, impitan, persoalan, serangan setan atau apapun juga. Semua kedagingan kita harus ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Karena Tuhan berikan semua kuasa itu kepada kita buat orang percaya. Ingat di 2 Tawarik jelaskan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang untuk yang didapatnya hatinya bersungguh-sungguh dengan dia, supaya dia dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Kita ikat perjanjian kita. Hidup kita benar, berjalan seperti yang Tuhan mau. Tuhan berikan kekuatan dan kuasa kita.
Kita berjalan dalam hal apapun, kemanapun, dalam lembah bayang-bayang maut pun, alami goncangan, tekanan, himpitan, masalah keuangan yang rumit sekalipun, Tuhan menyertai dan kita mengalami kemenangan. Bahkan Tuhan memberikan hidangan di hadapan para lawan kita. Amin. Ayat yang kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil. Katakan selalu berhasil. Harusnya kehidupan kita setiap hari selalu berkemenangan dan berhasil. Mazmur jelaskan, Mazmur pasal yang pertama, orang yang tidak berjalan pada, bukan, Mazmur pasal yang pertama, apa saja yang diperbuatnya, Tuhan akan bikin berhasil. Berbagai orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, dengerin baik-baik ini, ingat baik-baik kata ini. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa yang saja yang diperbuatnya akan berhasil. Berbuah pada musimnya. Ini apa? Berbuah pada musimnya. Ada syaratnya di ayat yang pertama dan kedua. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ini menyatu dengan Tuhan, dengan perjanjian, perjamuan kudus ini, kita mengikat hati kita dengan Tuhan. Kita menaruh sepenuhnya di hadirat Tuhan. Kemana saja kita berdiri, kemana saja kita melangkah, Tuhan bersama kita. Kamu di mana saja, Tuhan menyertai hidupmu. Kamu berjalan kemanapun, Tuhan menyertai hidupmu. Kamu berperang pun, Tuhan akan bikin selalu berkemenangan. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemanapun juga Saul menyuruh. Daud mengalami kemenangan. Kita juga harus mengalami kemenangan. Ada power dan otoritas. Bangkit berdiri sama-sama. Ada power dan otoritas. Ada kuasa, katakan. Ada kuasa. Katakan ada kuasa. Ada kuasa. Dalam perjamuan kudus. Ada kuasa dalam perjamuan kudus, katakan. Ini adalah tubuh Tuhan. Ini adalah darah Yesus. Aku menyatu dengan Tuhan. Tuhan menyatu dengan aku. Hidupku dalam genggaman tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Nama Tuhan disebut nama atas hidupku. Amin. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah roti yang turun dari surga. Ini adalah real tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib dan memberikan kami kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan yang akan memulihkan kami menjadi manusia baru dan ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Allah. Dengan tubuhnya kami disembuhkan dari semua sakit penyakit jasmani apapun. Dan mulai hari ini kami dijagai Tuhan, sehat, umur panjang, sejahtera, berjalan dalam kesehatan ilahi. Dalam nama Yesus, dan ini adalah tubuh Yesus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus.